sementara di dalam, ya, paham ya. Kemudian tetap targetnya 2 laporan. Kemudian tadi Pak Yusuf pesan ke saya, Pak Yuda, nanti di sesi saya, bagian saya ini video yang akan dipresentasikan. Jadi tolong bikin banyak-banyak, paham ya. Selain foto juga video. Bikin itu sambil minum nggak apa-apa, pokoknya santai aja. Kita targetkan selesai sebelum Jumatan. Setelah itu karena jadwalnya kan kosong, saya kosongkan, jadi boleh stay di sini Pak dulu ya. Boleh. Patut kita sampaikan setiap saat ya. Kita masih kesehatan, buatan tetap kesehatan. Tentunya pada pagi hari ini ada mahasiswa dari ada dalam kegiatan apa itu? siapa teman? Oh, di mata Jadi kita kan jualnya mau gitu. gede bener. Ini makan. Ngapain sih bawa itu malah selfie kan? Kurang hujan. Kayaknya. Itu kalau masih jauh induk. Jadi yang ingin ditanyakan ini gimana? Apa yang ditanyakan? Habitatnya di laut dalam yang pantai berpasir dan berbatu karang ya. Khususnya untuk yang jenis lobster mutiara, dia agak terkena sedikit. Beda dengan yang namanya lobster pasir yang ada di belakang. Nah, secara kasat mata yang hampir mirip, cuma yang membedakan hanya warna aja. Kalau yang pasir itu rintiknya, belangnya hampir sama, cuman yang membedakan ini tingkat kecerahannya lobster mutiara itu lebih cerah. Dan semburat hitam di punggungnya ini agak terlihat lebih gelap, beda dengan yang ini. Jadi dia lebih gelap. Bicara. Makannya masih menggunakan kerang-kerangan, nggak jauh berbeda dari yang di alam. Plus sama rucah, rucah itu jenis ikan-ikan yang nggak begitu komersil. Kita potong-potong, kita rucah, namanya dirucah. Bisa rucah itu katakan ikan yang tingkat ekonominya rendah ya. Nah, hanya untuk pakan. Kira-kira dari ini sampai Induka ini butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau mau tanya ini yang pasir yang lobster mutiara ini sangat lama sekali. Ini bisa makan waktu, kalau ini kan berarti sekarang ini sudah ada 2 kilo ke atas semua, 2 kilo up semua. Kalau udah 2 kilo up ini sudah makan waktu di atas 5 tahun untuk jadi induk. Nah, yang ada di hadapan kita ini bukan hasil penangkaran kita dari kecil, memang kita dapat dia sudah besar dari penangkapan nelayan ya. Beda sama yang di belakang. Kalau yang di belakang ini memang kita dari benur itu BBL, benih lobster bening ya. BBL, benih lobster bening yang di belakang. Nah ini aja sudah sampai 2 tahun. 2 tahun lebih nih yang di belakang ya Pak. Nah kalau yang ini udah sampai berat di atas 2 kilo, ini sudah 5 tahun ke atas, bisa lebih. Apalagi? Ini dalam proses pemijahannya dia gimana Pak? Apa 1:1 kah gimana? Kalau proses pemijahan, kalau di alam itu sering kita temukan dia berpasangan ya. Kalau yang di alam. Tapi beda dengan kita budidaya.
Budidaya itu satu yang membedakan, pertama kan asupan pakan dia itu selalu terjamin. Selalu terjamin, selalu ada. Beda dengan yang di alam, dia harus berburu baru dapat ya kan. Walaupun banyak kan, tapi berburu baru dapat. Ini memang kita berikan. Jadi kalau dibudidayakan ini sudah sama pekerjaan manusia itu bisa 1:3. 1 jantan, 3 betina atau 1:2. Tapi kalau yang sering kita temukan yang ada di alam itu 1-1 sepasang. Gitu. Kalau kita dapatkan betinanya itu ada yang lagi gendong telur, misalnya lagi ada telur, itu nggak jauh dari jantannya sebelahnya. Kalau di alam. Ternyata kita bikin yang 1:3, 1:2 itu mau juga. Jadi bisa kita menghemat tempat. Kalau kita bikin dia berpasang-pasangan, mungkin tempatnya akan lebih banyak lagi untuk sepasang-sepasang, dia mau. Dibikin koloni begini juga mau juga. Nanti dia suruh milih pasangannya masing-masing. Kalau proses pemijahan itu dia bisa langsung berapa? Kalau yang udah atas 2 kilo ini itu bisa nyampe 15.000, 20.000 nopli satu ini, satu betina, bahkan lebih. Itu kan menurut hitungan kita yang kasat mata, yang istilahnya yang hidup mengambang ya, belum ada yang kayak prematur dia tenggelam, itu nggak masuk dalam kategori hitungan, karena untuk dihitung juga agak susah karena dia menggumpal gitu. Jadi untuk memisahkan satu sama lainnya agak-agak mengalami kesulitan. Jadi itu hanya hitungan yang masih memang dia masih melayang, itu bisa dapat, bisa lebih dari itu hitungannya. Kalau hidupnya memang karena di sananya itu di terumbu karang, jadi kita bikin namanya shelter ya, shelter seperti ini. Kita hampir mendekati kayak yang di alamnya, karena kita kan nggak boleh merusak alam, batu karang ditaruh di sini nggak boleh. Jadi kita buatkanlah sejenis batu-batuan koral ya, dari semen, beton untuk mendekati. Gunanya itu apabila ada yang mau molting, dia bisa bersembunyi. Karena begitu dia mau ada ciri-ciri mau molting ganti jaket tuh kan, ini ganti jaket akan membesar lagi. Dia mengeluarkan aroma dari tubuhnya itu yang merangsang kawannya, bau anyir. Jadi bisa dia dimangsa sama kawannya pada saat moltingnya belum selesai, dia kondisinya masih lemah, dia bisa dimangsa kalau tempatnya nggak dipakai. Gimana lagi deh? Tadi kan katanya proses ini kan dilakukan dari alam-alam. Iya betul. Pasti kan ada proses domestikasinya, Pak. Iya. Nah itu bagaimana tentunya, Pak? Kalau untuk domestikasinya nggak terlalu susah. Kita berikan dulu tempat yang kecil, jangan dulu terganggu sama lingkungan kita, agak dibuat gelap sedikit. Tergantung, kalau kita lihat memang dia tingkat kestresannya tinggi, mungkin perlakuannya seperti itu. Tapi kalau tingkat kestresannya nggak sampai sebegitu, bisa kita langsung kumpulkan dengan koloninya yang sudah lama di tempat. Biasanya di sananya juga dia nggak langsung dibawa ke tempat kita, karena adaptasi dulu, karena lama nunggu kumpulan kawan-kawan yang lain dapat. Jadi nggak begitu dapat 2 ekor langsung kirim, nggak nunggu dapat yang lain. Kira-kira pesanan kita sesuai dengan berat timbangan yang kita kirim, baru nanti dia datang. Sebelumnya dia masih berkumpul dengan kawan-kawanannya yang lain yang di sana. Jadi kemari dia sudah agak jinak tuh karena sudah mulai beradaptasi di sana. Hanya makan biasanya dia agak mengalami kesulitan. Biasanya kalau sudah beradaptasi makannya banyak kan. Kalau belum adaptasi dia belum mau makan atau makannya sedikit. Nah, itu tinggal bagaimana telatennya kita waktu nanganin dia, dijauhi dari kaitannya kebisingan kebanyakan kawasan. Kalau ini udah nggak masalah nih, ini udah jinak nih. Kalau yang nggak jinak lagi nih, kita begini aja udah loncat sana lari sana dia. Oke, masih ada yang tanyakan? Ada. Kalau alasan
alasannya untuk didomestikasi itu apa Pak? Apa karena ekonomi, faktor ekonomi, atau emang untuk kelestarian dari si lobsternya? Kalau untuk kita di sini sebagian memang kita butuhkan untuk pelestarian kan. Kalau yang mereka nelayan ya jelas ekonomi dong. Karena nilai jualnya kan tinggi. Kalau yang untuk lobster mutiara ini 1 kilonya bisa 1,5 juta per kilo. Nah, beda dengan ikan. Ikan itu ada ring 500 gram sampai 600 gram harga istimewa. Misalnya anggaplah kalau kerapu ya 500.000 per kilo. Begitu dia mencapai berat 1 kilo itu dibikin nggak 500.000 lagi. Kapan dia 1 kilo? Dibikin 4,5 atau 400. Kalau dia sekilo 1 kilo 2 on, dibikin 1, hilang 2 onnya. Beda dengan udang, mau dia berapa on, onnya nggak hilang. Mesti 1,2, dia 0,2-nya nggak hilang, tetap. Beda dengan udang. Jadi mau berapapun dia berat, harganya tetap ada. Ini 1,5 juta dalam bentuk dari penampung ya, bukan pengepul, bukan masuk ke resto. Nanti resto udah lain lagi harganya, apalagi sudah jadi hidangan udah lain lagi. Itu harga baku pasaran bagian pengepul 1,5 juta per kilo. Tingkah laku lobster kalau lagi stres gimana? Tingkah laku lobster lagi stres kadang-kadang dia ada. Kalau yang udah tingkatnya udah tinggi, stresnya itu perubahan warna udah pasti. Warnanya lebih nggak cerah lagi. Nah, itu kadang-kadang itu perlu kita pisahkan, takut dia membawa penyakit kan dari kawannya. Pertama dia nggak mau makan, itu udah yang umum oleh hewan yang umum, dia nggak mau makan dulu atau nafsu makannya kurang bagus. Tapi kalau udah parah itu dari warna, dia berubah warna. Dibandingin kawan-kawan yang lain warnanya dia lebih kusam, lebih gimana gitu, beladus istilahnya. Ini bukan mati, ini cangkangnya, molting, nah, karapasnya, ya, ini karapasnya. Nanti kalau dia habis ganti jaket ini, dia lebih besar lagi karena jaket yang lama ini sudah tidak bisa menampung badan dia yang asli di dalam, dia harus ganti. Prosesnya berapa lama dari laut ke lagi? Nah, itu tergantung lingkungan sama makanan yang kita berikan. Kalau dia tingkat stresnya bisa dikatakan nggak ada, airnya bagus, kandungan pakan yang kita berikan itu cukup, itu bisa dikatakan hampir kalau nggak salah 1,5 bulan atau paling lama namanya 2 bulan sekali dia pakai. Atau dari angkat tempat tinggi, dari tingkat stres yang tinggi, dia juga bisa mengalami molting juga, molting lebih cepat. Ciri-ciri lobster siap dipijah gimana? Lobster siap dipijah. Sebenarnya kita itu nggak bisa, belum ada literatur untuk seperti itu. Kenapa? Karena lobster nggak seperti ikan yang bisa kita angkat, kita ini, karena kita mengurangi tindak langsung bergesekan langsung dengan hewan tersebut. Karena punya tingkat stres yang tinggi. Jadi cukup kita itu memberi pakan yang bagus, sama dengan pasangannya yang tepat. Maksudnya pasangan yang tepat memang sudah cukup umurnya. Jangan kita kasih ada yang jantannya kecil, kalau betinanya sudah kelewat besar gitu kan, karena udah nggak sesuai pasangannya kan. Nah, pasangannya pas kayak yang bisa kita lihat ini, itu kandungan pakan yang bagus, kualitas air dan lingkungannya juga bagus, itu bisa cepat membuat dia proses ini dia mau memijah atau mau bertelur lagi. Nah, kalau kita seperti ikan kan ada namanya pengecekan induk, diangkat atau di stripping, ya melihat ya. Untuk udang sementara ini belum bisa ke arah itu. Bahkan kalau bisa kita nyuci baknya ini aja, nggak boleh menggunakan yang nama disinfektan. Kalau di sini kan banyak kayak yang sejenis kayak kaporit apa. Kalau diusahakan jangan sampai pakai. Seandainya harus pakai, kita harus keringin cukup lama dulu supaya residunya benar-benar sudah nggak ada. Treatment khusus di sini apakah ada khusus yang nggak dilakukan di luar, yang dilakukan di sini? Treatment khusus
Untuk sementara ini kayaknya kita belum ada. Yang khusus itu paling kalau seandainya kita ada kelainan dia punya penyakit, hanya kita membedakan dia dari tempat koloninya kita pindahkan ke tempat yang lain. Dari Nopi sampai siap jual itu dia butuh berapa lama? Nah, dari dia Nopli, dia mulai sampai ke BR, itu makan waktu itu. Ada yang sebagian literatur mengatakan sampai 6 bulan. Tapi sampai sejauh ini, di balai ini aja, kita itu baru nyampe di hari 34 hari, 32 hari sudah nggak ada lagi. Jadi yang masih kita cari itu kan namanya Noki ya, kandung apa jenis pakannya mungkin yang masih kita cari, jenis diaturnya apa aja yang masih dia suka. Bahkan ada sebagian literatur yang mengatakan katanya dari 0 hari sampai ke 60 hari itu dia belum ada mau makan. Secara logika kan nggak mungkin karena dia akan bertambah tubuhnya, dia perlu power, jadi perlu ada asupan nutrisi kan. Nah, jadi itu mungkin bisa dimentahkan, tapi sementara ini kan kita masih mencari. Sementara yang usianya sampai 32 atau 34 hari itu di situ terlihat terjadi makan, karena di kerapasnya itu terlihat ada diatum-diatum di kepalanya. Kayak ini. Nah, ini yang saya pegang. Nah, ini kalau dia nggak makan, ini bening di sini. Ini 32 hari. Ini bening. Nah, ini menandakan dia ada terjadi makan. Nah, ini makan. Ada yang nanti kalau lihat yang di luar, yang digambar, karena yang usia ini tidak saya di balai tidak mampu dipampangkan karena ini tidak masuk, karena dari sekian ribu Nopli hanya beberapa ekor, jadi nggak bisa dijadikan sebuah acuan kan. Kalau ada 10% bisa kita jadikan sebuah acuan. Maka nggak kita pajang, jadi hanya yang benar-benar masih kategori koloninya masih banyak yang bisa kita pajang. Ini hanya untuk pembuktian pribadi aja, bahwa dimungkinkan dia ada makan, tapi kita belum bisa menyiapkan jenis apa aja diatum yang dia sukai, yang dia amat sukai untuk penambahan pertumbuhan dari besoknya. Nah, itu masih kita cari, masih pelajari sampai sekarang. Ada nggak alasan tersendiri masalah sering bisa ini? Nah, yang di situ yang baru deh, baru. Iya. Jadi nanti kalau itu dia kira-kira sudah nggak terjadi kelihatan agresif lagi, karena yang lama biasa kadang ada tingkat agresif sama pendatang baru, itu umum ya. Jadi kalau nanti sudah mulai kita lihat, nanti itu sekat bisa kita lepas. Nah, itu sudah mengalami molting ini cangkangnya dari salah satu di situ. Kemarin yang satunya keluar. Jadi nggak lama lagi ini sekat bisa kita buka. Buat izin budidayanya gitu Pak, apa kita kalau mau budidaya tinggal beli aja jenisnya? Oh nggak bisa. Kalau balai kan memang sudah ada izin khusus ya, kan tadi itu memang untuk pembelajaran ya, jadi sudah ada prioritas khusus. Kalau di swasta mungkin izinnya harus benar-benar berbeda. Yang dikhawatirkan dia di situ izinnya budidaya, nggak tahu dia penangkapan juga. Jadi dioplos antara budidaya sama penangkapan, lebih banyak penangkapan daripada budidaya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi dia benar-benar udah dapat izin juga diawasi ketat juga. Jadi bisa kita buat Bisa budidaya di mana aja, bisa pada izinnya ya, ada.
lanjut ke kakap ya. Thank you. Ya. Boleh, Pak. Ya,